Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu ya? Sehat Pak. 2 hari kita nggak ketemu Bu ya? Mm-mm. Oh iya, kemarin kita bahas modul 3 Mm-mm. kesehatan dan gizi. Apa Bu yang saya ajarkan kemarin Bu? Apa ya? Oh ini Pak. Apa itu namanya? Makanan yang harus dimakan untuk Wih, ibu hamil Pak. Ibu ini pikirannya memang luar biasa. Masih muda Pak. Alhamdulillah Ibu ini sangat cerdas sekali Mm. dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan. Mm-mm. Nah Bu, pada hari ini kita akan melanjutkan modul selanjutnya, yaitu modul 4, yaitu tentang perlindungan anak. Nah ini adalah tema yang sangat Ibu harapkan. Kenapa? Karena anak-anak Ibu semua pasti punya anak. Karena di PKH ini Bu kan punya komponen semua. Nah Ibu pasti mempunyai salah satu dari komponen tersebut. Nah di sini Bu ada beberapa sesi. Yang pertama adalah upaya pencegahan kekerasan. Nah di sini banyak sekali Bu ternyata anak yang dilakukan kekerasan oleh orang lain. Mungkin pengawasan orang tuanya lah, atau orang tua tidak mengajari, atau memang dari anaknya yang kurang paham tentang beberapa hal terkait kekerasan terhadap anak. Kemudian ada juga penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi anaknya nggak diurus. Di sini ada nggak Bu anak yang nggak diurus Bu sama mamanya? Kayaknya nggak ada Pak. Ada, alhamdulillah berarti nggak ada. Di tetangga sebelah itu Bu ada bapak ibunya cerai Bu. Anaknya dititipin sama orang lain, jadi kasihan Bu, dia terlantar. Tapi mudah-mudahan di desa ya kita ini yang saya dampingi aman Bu ya. Terus kemudian ada eksploitasi Bu. Anak ini dieksploitasi. Jadi kalau hak anak nggak terdapat, nggak kena dapat haknya, misal belajar segala macam, positif eksploitasi anak. Itu Bu ya, anak suruh bekerja lah, mencari uang, bapak ibunya tidur di rumah. Jadi jangan ragu, kalau anak sudah mencari uang dan hasilnya dikasih orang tua walaupun itu niatnya membantu, termasuk eksploitasi. Nah itu Bu ya. Kemudian itu adalah ada sesi di dalam modul perlindungan anak. Tapi di sini pada kesempatan ini Bu, saya menyampaikan materi modul itu. Nah di sini saya ada beberapa cara, yaitu mengenai tentang cara ibu mengedukasi atau mempelajarkan sama anaknya tentang mencegah pelecehan seksual terhadap anak. Jadi biar anak itu tidak terjadi yang namanya kekerasan. Nah di sini kenapa saya mengambil tema itu Bu? Karena pas dengan hari ini anak mengajari tentang pencegahan pelecehan seksual pada anak. Nah kemudian modulnya modul aja jadi pas Bu ya. Nah alhamdulillah kita sudah berlomba. Di sini saya punya video Bu. Nah nanti kalau Ibu lihat dulu bagaimana videonya yang akan Ibu saya putarkan Bu ya. Nah ini Bu videonya. Coba Bu ini dilihat dulu Bu ya. Aksi pelaku baru terungkap setelah keluarga korban curiga terhadap bukan korban yang diduga berubah menjadi pendiam. Setelah di Desember melakukan pengakuan. Ini berita tentang apa ini Pak? Badut di mana dia seksual kepada anak. Jadi ditonton dulu Bu ya. Jadi ada seorang tua, bapak-bapak tua, di situ dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Nah jadi mungkin biar anaknya nanti kita ajari dengan tips yang saya ajarkan supaya anaknya dilecehkan sama seksual. Itu masa mbah-mbah Bu, masa mbah-mbah melecehkan seksual. Nah anaknya itu harus kita ajari. Cukup Bu ya Iya Pak. videonya. Ngerti ya Pak ya? Bagus Bu videonya Bu ya. Bagus Pak. Kira-kira Bu, kalau anak Ibu terjadi seperti ini mau nggak Bu? Oh, nggak mau lah Pak, Nah, marah. jadi video ini mencontohkan bahwa perlunya orang tua mengajari anak untuk tidak terjadi yang namanya pelecehan atau penelantaran lah atau eksploitasi anak. Jadi supaya anak kita tetap
terjaga dimanapun dia berada. Nah sekarang saya akan mengajari ibu tentang bagaimana cara mencegah pelecehan pada anak usia dini. Jadi anak nanti diajarkan di rumah bu ya. Cara pertama bu, di tubuh kita ini ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nanti sampaikan bu, nah bahwa tubuhmu bagian-bagian ini tidak boleh dipegang orang lain. Apa itu? Satu, sampaikan mulutnya. Jangan sampai dipegang oleh orang lain. Mulut nggak boleh. Yang kedua dadanya itu tidak boleh karena udah kerahasiaan dari tubuhnya. Sampaikan benar itu bu. Yang ketiga adalah kemaluannya dan yang keempat adalah di sekitar celananya. Jadi itu harus disampaikan bu. Tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah yang kedua, yang siapa yang bisa memegang tubuhnya larangan tadi itu hanya ibunya. Ketika apa? Ketika dimandikan. Yang selanjutnya ketika dia siapa yang boleh memegang? Yang ketiga adalah ketika ibu membersihkan pup atau membuang air besar positif, ibu pasti akan membersihkan. Jadi saya sampaikan nak bahwa dipegang oleh orang lain boleh, tapi kalau ibu boleh, tapi ketika dia membuang besar atau bu itu bu ya. Jadi orang lain nggak boleh. Masih semangat bu ya? Kayaknya nggak semangat nih ibunya ini. Ngantuk, alhamdulillah. Tapi ini masih posisi siang loh bu, masa ngantuk? Belum tidur bahkan belum siang mungkin ya. Nah selanjutnya bu, yang boleh memegang itu dokter tapi dengan pengawasan orang tua. Jadi kalau dipegang dokter boleh memegang yang saya sebutkan tadi, cuman harus pengawasan orang tua. Selanjutnya adalah kita ajari bu, katakan tidak atau berteriak tolong ketika ada orang yang akan memegang yang tempatnya tadi yang saya sampaikan. Jadi ajari bu sejak kecil. Jadi kalau ada orang lain yang akan memegang yang sudah kita sama-sama tadi, langsung ajari bu tolong teriak atau seperti apa supaya anaknya biar paham. Nah itu bu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tontonan yang pornografi jangan sampai diajarkan bu. Nah kalau dihindarkan, misalkan kan ibu anaknya bisa dikasih HP, jangan sampai HP-nya itu terputar video yang nggak bagus seksual. Nah nanti kalau kamu ibu putar seperti itu, nah nanti anak akan nggak bagus bu. Jadi hindari itu bu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang paling penting bu. Ajari juga ketika nanti ada orang yang ingin memegang yang tadi, ajarilah dia berlari. Misal di sekolah ada yang mau megang itu, dia berlari, ajari nak kamu lari, kemudian teriak kata tolong, dan larinya kemana? Mencari orang yang ramai. Jadi atau gurunya atau siapa, yang jelas lari dari orang yang sudah mau melecehkan seksual anak tersebut. Jadi dengan adanya perlindungan anak ini kita ajarkan mulai dari rumahnya, usia dininya. Jadi nanti kalau sudah di rumah kita ajari, ketika di luar insya Allah anak tidak akan dilecehkan oleh orang lain, kitanya aman, di rumahnya senang, semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi itu bu ya, tadi caranya kita mengedukasi anak supaya tidak dilecehkan seksual oleh orang lain. Itu karena modul kita adalah modul perlindungan anak. Jadi yang melindungi itu bukan siapa-siapa, awalnya adalah dari kita sendiri dan keluarga. Itu bu ya. Jadi dari situ tadi paham bu ya? Nah jadi sini saya sarankan sama ibu, tadi edukasi tadi sampailah kepada anaknya. Siapa anaknya? Anak satu ya sampaikan satu, anak yang dua ya sampaikan dua, sehingga jelas disampaikan dan diterapkan bu, supaya anak ibu tetap terjaga, di sekolah terjaga, di luar terjaga. Ibu ketika mengeluarkan juga nanti mainlah ke sana aman, tidak pikirkan yang lain-lain. Jadi untuk itu bu, saya harapkan sekali nanti ibu bisa juga menyampaikan ke ibu yang lain bahwa nanti sehat, bagus, pokoknya ini bagus jika diterapkan masih dalam usia dini. Usia dini itu dimulai dari umur masih kecil atau minimal sampai TK, itu yang paling penting bu ya, yang harus diajari oleh anak, karena perlindungan ini penting kita berikan kepada anak supaya tetap
nyaman dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Bu pesan saya, nanti dilakukan Bu ya. Iya Pak. Itu Bu ya. Iya Pak. Biar nanti kita pertemuan lagi enak Bu. Pak. Sehat Bu ya. Sehat Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih Bu sebelumnya Bu ya. Iya, ya. sama-sama, Oke, Mas. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu.